Rekaman gambar memperlihatkan tentara bayaran grup Wagner yang gagal memberontak setelah merebut kota Rostov-on-Don, Rusia. Kerusuhan meluas di beberapa kota di Prancis yang dipicu penembakan oleh polisi terhadap remaja 17 tahun yang melanggar lalu lintas. Selamat malam, Anda kembali menyaksikan Dunia Dalam Berita, saya Ogi Satrial. Kami awali Dunia Dalam Berita dengan menit utama. Di antaranya ada informasi mengenai serangan Rusia yang menargetkan komandan Ukraina Kramatorsk. Presiden Putin temui masa usai pemberontakan gagal. Kerusuhan di Prancis meluas dan banjir bandang di Chili. Serangan angkatan bersenjata Rusia menargetkan komandan Ukraina di Kramatorsk. Juru bicara Kementerian Pertahanan Rusia, Mayor Jenderal Igor Konashenkov menyatakan pasukan Rusia menghancurkan pangkalan sementara personel Komando Brigade Infanteri Mekanis ke-56 Ukraina di kota Kramatorsk, Republik Rakyat Donetsk. Juru bicara Kementerian Pertahanan Rusia, Igor Konashenkov mengatakan otoritas lokal dan polisi di Kramatorsk menyatakan 11 warga sipil tewas dan 61 lainnya cedera ketika rudal Rusia menghantam restoran pada Selasa 27 Juni. Namun, pada Rabu, pemerintah Rusia, Kremlin menegaskan kembali bahwa Rusia hanya menyerang sasaran militer, bukan sasaran sipil. Juru bicara Kremlin Dmitry Peskov menyatakan serangan Rusia dilakukan pada objek yang terhubung dengan infrastruktur militer. Rekaman gambar memperlihatkan tentara bayaran grup Wagner yang gagal memberontak setelah merebut kota Rostov-on-Don, Rusia pada Sabtu lalu. Hampir semua tentara yang ikut mengancam pemerintahan Presiden Rusia Vladimir Putin wajahnya tertutup sehingga tidak dapat diidentifikasi. Namun, laporan Reuters menunjukkan bahwa beberapa di antara mereka sebelumnya pernah dipenjara. Tentara Wagner menguasai pelabuhan selatan dan pusat logistik untuk perang Rusia di Ukraina pada Sabtu pagi. Pemimpin pasukan tentara bayaran Yevgeny Prigozhin memerintahkan anak buahnya bergerak ke Moskow sebelum akhirnya berbalik karena gagal dalam upaya menggulingkan Menteri Pertahanan Sergei Shoigu. Sementara itu, Presiden Rusia Vladimir Putin menemui massa di Rusia Selatan beberapa hari setelah pemberontakan tentara Prigozhin yang gagal. Televisi pemerintah Rusia memperlihatkan Presiden Putin bertemu kerumunan simpatisan di pusat kota Derben, wilayah paling selatan Rusia, di Dagestan pada Rabu malam waktu setempat. Putin batal menghukum Prigozhin, namun bekas pengusaha restoran itu harus meninggalkan Rusia menuju Belarusia. Pakar menyebut, bos Wagner itu kini seperti mayat berjalan setelah gagal melancarkan pemberontakan. Kerusuhan meluas di beberapa kota di Prancis yang dipicu penembakan oleh polisi terhadap remaja 17 tahun yang melanggar lalu lintas. Para pengunjuk rasa menembakkan kembang api ke arah polisi dan membakar mobil-mobil di pinggiran jalan kelas pekerja Nanterre, Paris, beberapa jam setelah Presiden Emmanuel Macron pada Rabu menyesalkan penembakan fatal yang tidak dapat dimaafkan terhadap remaja itu. Penembakan terhadap remaja yang berasal dari Afrika Utara itu telah memicu keluhan lama tentang kebrutalan polisi di pinggiran kota-kota terbesar Prancis yang beragam etnis. Kerusuhan terus menjalar ke kota-kota di Prancis. Hujan deras menenggelamkan pedesaan di wilayah Chile Tengah Selatan pada Rabu waktu setempat, menyebabkan penurunan panen dan mendorong pemerintah untuk mengumumkan keadaan darurat pertanian. Hujan deras yang mengguyur Chili selama beberapa hari berdampak buruk pada daerah pertanian dan menghancurkan rumah serta pekarangan penduduk.
Presiden Chili Gabriel Boric terbang di atas kawasan Biobío saat pemerintah mengumumkan darurat pertanian di kawasan yang dilanda hujan, mulai dari kawasan Valparaiso hingga Biobío. Banjir bandang yang menerjang Chili telah mengakibatkan sedikitnya 2 orang tewas, 4 hilang, dan puluhan ribu terdampak bencana. Tanker udara dikerahkan untuk memadamkan kebakaran semak di wilayah Arizona, Amerika Serikat. Media setempat melaporkan 2.500 hektar lahan terbakar dan sekitar 1.000 orang terpaksa mengungsi. Kebakaran yang diberi nama api berlian itu dilaporkan merupakan kebakaran ke-9 dalam 5 hari dan dimulai pada Selasa 27 Juni lalu. Ratusan petugas pemadam kebakaran telah berhasil memadamkan api yang berkobar berbahaya di dekat rumah penduduk. Namun, kebakaran belum sepenuhnya dapat diatasi di tengah suhu panas yang melonjak. Dunia Dalam Berita masih akan kembali dengan informasi lain, diantaranya puing-puing kapal selam wisata Titan yang meledak dievakuasi dari dasar laut dan telah tiba di St. John's, Newfoundland, Kanada. Kami akan kembali usai jeda. Siap-siap, Pak. Siap apa? Siap-siap sensus pertanian. Sensus pertanian? Iya, pendataan untuk pelaku usaha pertanian yang mencakup tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan, perikanan, kehutanan, dan jasa pertanian. Kapan? 1 Juni sampai dengan 31 Juli tahun 2023. Anda pecinta olahraga? Perbaharui informasi Anda dengan menyaksikan Monitor Olahraga. Tayang 30 menit. Just switching it right at the last minute there. He knows how to turn it on. And then you've got someone in. Di TVRI Nasional dan kanal digital TVRI Sport. Pesta Demokrasi akan menentukan siapa pemimpin pilihan rakyat. Bagaimana dan siapa pilihan Anda? Saksikan Pilihan Rakyat, Senin hingga Jumat pukul 16 waktu Indonesia Barat. Hanya di TVRI. Meraih puncak prestasi olahraga tidak lepas dari problematika di dalamnya. Apa saja dan bagaimana pelaku olahraga mensiasatinya? Secepatnya juga untuk mencari atlet-atlet barunya lagi gitu untuk dibahas secara mendetail bersama narasumber di bidangnya. Sebagai tokoh dan bapak pencaksilat dunia yang membentuk PBIC. Saksikan Bincang Olahraga hanya di kanal digital TVRI Sport. Anda kembali bergabung di Dunia Dalam Berita. Sebagian besar warga Muslim di Amerika Serikat merayakan Idul Adha pada hari Rabu 28 Juni 2023. Akan tetapi, penyembelihan hewan kurban biasanya dilakukan pada hari kedua Idul Adha. Untuk mengetahui lebih jauh suasana Idul Adha di Amerika Serikat, kita sudah bergabung dengan jurnalis VOA, Rifandi Westono di Maryland, Amerika Serikat. Rifan, selamat malam waktu Indonesia. Apa yang unik dari perayaan Idul Adha di Amerika Serikat? Oke, yang unik dari perayaan Idul Adha di Amerika Serikat adalah dari malam takbiran pun kita tidak bisa menyaksikan atau
mengikuti takbiran keliling karena di sini ada peraturan mengenai kebisingan yang membuat acara takbiran ini dilakukan dari masjid masing-masing yang menyelenggarakan. Nah, selain itu tidak seperti di Indonesia yang sholat Idnya biasanya hanya satu kali, hanya satu shift di jam 7 pagi gitu misalnya. Di sini sholat Id dilakukan sampai 3 kali. Ada 3 shift atau 3 giliran, jam 7, jam 9, dan juga jam setengah 11 pagi. Alasannya karena ini terkait dengan kapasitas dari masjid yang memang hanya bisa menampung maksimal sampai beberapa ratus orang. Selain itu juga untuk mengakomodasi masyarakat yang memiliki kesibukan berbeda-beda. Apalagi di Amerika Serikat ini hari Idul Adha itu bukan hari libur nasional seperti di Indonesia. Jadi pelaksanaan sholat Id sendiri diberikan keleluasaan untuk masyarakat Muslim untuk memilih di giliran yang mana yang paling mereka bisa lakukan. Dan selain itu juga di sini penyelenggaraan penyembelihan hewan kurban tidak dilakukan pada hari pertama Idul Adha. Ini juga cukup menarik, Oki. Apakah tata cara penyembelihan hewan kurban yang dilakukan di Amerika Serikat itu juga sama seperti yang dilakukan di Indonesia? Untuk tata cara secara syariah memang sama saja. Misalnya penyembelihan harus diawali dengan doa-doa dan juga ada beberapa kelompok orang yang disasar untuk bisa menerima daging kurban. Tapi memang untuk peraturan penyembelihannya sendiri tidak bisa dilakukan secara sembarangan. Di Amerika Serikat di level federal atau di tingkat nasional itu ada yang namanya undang-undang penyembelihan secara manusiawi, di mana penyembelihan ini hanya boleh dilakukan dengan cara yang bisa membuat hewan mati dengan cepat, hewan kurban mati dengan cepat, dan hampir tidak merasakan rasa sakit sama sekali. Sebetulnya hampir sama dengan prinsip penyembelihan kurban di agama Islam juga. Tapi memang di level daerah ini aturannya masing-masing berbeda-beda. Di negara bagian tempat saya berada saat ini, penyembelihan hewan itu memang harus dilakukan di fasilitas khusus, baik itu di peternakan atau misalnya di rumah potong hewan. Nah, akan tetapi memang aturannya juga harus diikuti, di mana rumah potong hewan ini sudah tersertifikasi, sudah ada izinnya. Dan ini dilakukan dengan memantau juga soal urusan pembuangan limbah, sanitasi, dan juga dilakukan di ruangan tertutup, tidak boleh di ruangan terbuka. Jadi memang lokasinya sendiri dilakukan di dalam sebuah peternakan untuk penyembelihan hewan kurban di Masjid Imam Center. Di sini ada satu bangunan khusus, di dalamnya sudah ada sink, ada wastafel, ada alat untuk mengasah pisau dan lain sebagainya. Tapi sebetulnya tidak semuanya seperti itu. Ada pengecualian sedikit, salah satunya di kota Hamtramck di negara bagian Michigan. Di sana baru awal tahun ini Dewan Kotanya meloloskan atau mengesahkan sebuah peraturan yang memperbolehkan penyembelihan hewan kurban dilakukan di rumah pribadi warga. Tapi ini memang tidak begitu saja disahkan dengan mudah, ada pro kontranya juga karena ada sebagian pihak yang merasa bahwa penyembelihan hewan seharusnya dilakukan di fasilitas khusus, di tempat-tempat tertentu, misalnya di rumah potong itu tadi. Tapi sebagian pihak meminta agar bisa diperbolehkan karena ini dilindungi oleh Konstitusi Amerika Serikat, khususnya dari amandemen pertama, yaitu kebebasan beragama. Dan hal itu jugalah yang menjadi landasan dari Dewan Kota Hamtramck untuk mengizinkan pelaksanaan penyembelihan hewan kurban di rumah masing-masing di kota tersebut. Oki. Baik, terima kasih Rifan untuk laporannya dan selamat merayakan Idul Adha untuk Anda dan umat Muslim di Amerika Serikat. Demikian, Rifan Yuastono melaporkan dari Frederick, Maryland, Amerika Serikat. Selamat malam. Saudara, puing-puing kapal selam wisata Titan yang meledak dievakuasi dari dasar laut dan telah tiba di St. Johnson, Newfoundland, Kanada. Penemuan puing kapal selam Titan tersebut diharapkan dapat menunjukkan titik terang penyebab ledakan dahsyat yang menewaskan semua orang di dalamnya. Kapal berbendera Kanada membawa puing-puing Titan, kapal selam wisata yang meledak dalam perjalanan menuju ke lokasi bangkai kapal Titanic yang bulan ini berusia 1 abad. Meledaknya kapal selam wisata Titan itu menewaskan 5 orang di dalamnya. Video yang dirilis media pemerintah Kanada memperlihatkan benda berbentuk kerucut menyerupai hidung kapal selam Titan dan serpihan lainnya yang dibungkus terpal putih sedang ditarik menggunakan derek dari kapal Horizon Arctic di pelabuhan St. John, Newfoundland, Kanada. Penemuan puing kapal selam Titan diharapkan dapat menunjukkan titik terang penyebab ledakan dahsyat yang menewaskan semua orang di dalamnya. Kelima orang itu adalah CEO Ocean Gate Expedition Stockton Rush, miliarder Inggris Hamish Harding, pengusaha berdarah Pakistan Shahzada Dawood dan putranya yang berusia 19 tahun Sulaiman, dan ahli kelautan Perancis Paul-Henri Nargeolet.
Penemuan puing itu sekaligus mengakhiri operasi pencarian dan penyelamatan yang menyita perhatian dunia. Titan, kapal selam wisata Titanic, dilaporkan hilang pada 18 Juni lalu. Penjaga pantai Amerika Serikat menjelaskan kelima orang di kapal selam wisata itu seluruhnya tewas dalam ledakan dahsyat. Setelah melakukan upaya pencarian, puing-puing kapal selam wisata itu akhirnya ditemukan di dasar laut berjarak 500 meter dari haluan Titanic yang berada 4 km di bawah permukaan laut, 400 mil dari lepas pantai Newfoundland, Kanada. Hong Kong saat ini tengah mempertimbangkan untuk melarang makanan laut dari Fukushima bila pemerintah Jepang jadi merealisasikan rencananya membuang air terkontaminasi nuklir ke laut. Hong Kong telah mengeluarkan peringatan akan melarang impor makanan laut dari Fukushima dan prefektur terdekat di sekitarnya bila Jepang melanjutkan rencana kontroversial membuang air limbah radioaktif dari pembangkit listrik tenaga nuklir Fukushima Daiichi ke Samudra Pasifik. Selain itu, Hong Kong juga akan memberlakukan pengawasan impor secara ketat produk dari daerah berisiko lainnya di Jepang. Jepang saat ini mulai membuang air laut ke terowongan bawah air di pembangkit listrik tenaga nuklir yang dinilai sebagai permulaan untuk merealisasikan rencana membuang lebih dari 1 juta ton air limbah nuklir ke laut. Langkah Jepang itu telah meningkatkan kekhawatiran global. Terlebih sebelumnya ditemukan ikan-ikan laut di sekitar pelabuhan pembangkit listrik tenaga nuklir Jepang yang terpapar radioaktif dengan kandungan mencapai 180 kali lipat standar maksimum yang ditetapkan dalam Undang-Undang Keamanan Pangan Jepang. Angka itu melebihi tingkat aman untuk dikonsumsi manusia. Pasca bencana gempa dan tsunami magnitudo 9 yang melanda Fukushima pada Maret tahun 2011 lalu, Hong Kong telah memberlakukan larangan impor makanan dari Jepang, termasuk sayuran, buah, dan susu. Sejak Maret 2011 hingga Mei 2023, Badan Keamanan Pangan Hong Kong menguji lebih dari 770.000 sampel makanan impor dari Jepang. Selama ini makanan Jepang menjadi salah satu makanan favorit di Hong Kong dan sekitar 15% impor makanan laut berasal dari Jepang. Badan Energi Atom Internasional (IAEA) sedang menganalisa tingkat keamanan rencana Jepang membuang air limbah nuklir ke laut. Hasil analisa itu nantinya akan menjadi acuan bagi pihak berwenang Hong Kong untuk menentukan prefektur lain selain Fukushima yang akan digolongkan dalam kebijakan larangan impor tersebut. Usai jeda, kami akan kembali dengan sejumlah informasi lainnya, diantaranya pelatih klub Liga Serie A Italia AS Roma Jose Mourinho diskor selama 10 hari karena mengkritik wasit. Kami akan kembali dengan informasi selengkapnya. Ragam informasi seputar realita kehidupan masyarakat, serta mengangkat topik mendalam yang terjadi dari seluruh penjuru Indonesia. Inspirasi Indonesia, setiap hari, pukul 14.30 waktu Indonesia Barat. Ingat, besok pemilu, pilih Bapak ini. Untuk 5 tahun. Sampai jam berapa? Bapak, ingat, nanti pemilu, pilih Bapak ini. Untuk 5 tahun. Suara saya lebih mahal daripada ini. Ingat, nanti pemilu, coblos Bapak ini. Oke? Hari gini masih pakai cara singkat. Generasi muda Indonesia,
Ayo jadi pemilih yang cerdas, karena satu suaramu akan menentukan 5 tahun ke depan. Tolak suapnya, kenali sosoknya, pahami programnya. Pemilih cerdas, pemilu sehat, bangsa hebat. Kita memilih untuk Indonesia. Anda kembali bergabung di Dunia Dalam Berita. Pelatih AS Roma Jose Mourinho diskors selama 10 hari karena mengkritik wasit. Pelatih asal Portugal itu akan melewatkan pertandingan AS Roma pada pembukaan Serie A dan juga didenda sebesar 50.000 euro atau setara 816 juta rupiah. Pelatih AS Roma Jose Mourinho mengenakan mikrofon untuk melindungi dirinya sendiri ketika timnya menghadapi Monza pada bulan Mei lalu. Ia tidak dapat menahan diri untuk menghina wasit. Akibatnya pelatih AS Roma itu diskors selama 10 hari. Mourinho akan melewatkan pertandingan AS Roma pada pembukaan laga Serie A dan didenda sebesar 50.000 euro atau setara 816 juta rupiah karena menghina wasit Daniel Civi. Mourinho mengkritik keras Civi setelah Roma bermain imbang 1-1 di Liga melawan Monza. Ia melabeli Civi sebagai wasit terburuk yang pernah ia temui sepanjang karirnya. Pria Portugal berusia 60 tahun itu masuk ke lapangan dan melakukan semua yang ia ingin lakukan untuk menghindari sanksi dari pihak berwenang. Salah satunya masuk ke pertandingan dengan mikrofon. Ia menyatakan bahwa wasit Daniel Civi kejam dan tidak memiliki simpati. Hal ini dikarenakan Civi memberikan kartu merah kepada seorang pemain yang jatuh terpleset karena kelelahan di menit ke-96. Namun mantan pelatih Chelsea dan Real Madrid yang seringkali berselisih dengan wasit itu mendapatkan sanksi atas komentarnya setelah pertandingan usai. Sanksi skor selama 10 hari itu merupakan yang kedua bagi Mourinho dalam sepekan terakhir. Sebelumnya Federasi Sepak Bola Eropa UEFA melarang Mourinho hadir di 4 laga Liga Eropa karena menghina wasit Anthony Taylor setelah timnya kalah melawan Sevilla di babak final. Klub Liga Primer Inggris Arsenal mengumumkan bahwa penyerang asal Jerman Kai Havertz resmi bergabung dengan klub itu dari Chelsea. Havertz diberi kontrak jangka panjang dengan nilai transfer sekitar 65 juta pounds atau setara dengan 1,2 triliun rupiah. Arsenal mengontrak penyerang asal Jerman Kai Havertz dari Chelsea dengan masa kontrak jangka panjang. Kontrak tersebut diumumkan oleh klub Liga Primer Inggris itu pada Rabu waktu setempat. The Gunners sebelumnya mencari penyerang baru karena stok penyerang mereka tidak terlalu banyak. Beberapa nama sempat dikaitkan dengan tim asuhan Mikel Arteta tersebut. Arsenal akhirnya mencapai kesepakatan dengan Chelsea untuk memboyong Kai Havertz. Biaya transfer pemain Jerman itu hingga saat ini belum diumumkan. Namun media Inggris melaporkan Arsenal akan membayar sekitar 65 juta pounds atau setara 1,2 triliun rupiah dengan tambahan 5 juta pounds atau setara 95,5 miliar rupiah. Havertz mengaku senang bergabung dengan klub yang luar biasa itu dan menjadi bagian dari keluarga Arsenal. Ia menilai Arsenal memiliki sejarah besar dan berharap dapat mencapai banyak hal dengan klub yang bermarkas di Stadion Emirates London itu. Pemain berusia 24 tahun itu menjadi pemain kunci di level klub dan internasional dalam beberapa musim terakhir, serta telah 35 kali memperkuat tim nasional Jerman. Havertz berhasil mencetak 13 gol dan mewakili negaranya di 2 turnamen besar. Kiper Chelsea asal Senegal Edouard Mendy resmi bergabung dengan klub Arab Saudi Al Ahly. Mendy menjadi pemain Chelsea ketiga yang pindah ke Arab Saudi setelah Kante dan rekan senegaranya Kalidou Koulibaly. Kiper Senegal Edouard Mendy telah meninggalkan Chelsea untuk bergabung dengan klub Arab Saudi Al Ahly. Kabar kepindahan itu diumumkan langsung baik oleh Chelsea maupun Al Ahly lewat akun resmi sosial media mereka masing-masing. Al Ahly dalam akun Twitternya menyatakan singa dari Teranga melindungi gawang kami. Klub itu juga mengumumkan kontrak Mendy akan berlaku hingga 2026 namun tidak memberikan rincian nilai transfer Mendy. Mendy bergabung dengan Liga Primer Inggris Chelsea dari Stade Rennais pada tahun 2020 lalu.
Pemain berusia 31 tahun itu memainkan peran penting saat klub asal London itu memenangkan gelar Liga Champions Eropa kedua mereka dengan kemenangan 1-0 atas Manchester City pada tahun 2021. Sejak kepergian manajer Chelsea Thomas Tuchel, Mendy mulai kehilangan tempat di bawah Mister Gawang. Pelatih Graham Potter dan Frank Lampard lebih memilih Kepa Arrizabalaga. Liga Pro Arab Saudi menjadi tujuan yang menarik bagi para pemain yang berbasis di Eropa sejak mega bintang sepak bola Cristiano Ronaldo pindah ke Al Nassr Januari lalu. Pemenang Ballon d'Or Karim Benzema juga menandatangani kontrak dengan juara Liga Al Ittihad pada awal bulan ini. Al Ittihad juga mengonfirmasi kepindahan mantan gelandang Chelsea N'Golo Kante pekan lalu. Berikut perakhiran cuaca kota besar mancanegara berlaku mulai esok hari. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Saya Oki Satria, selamat malam. Sampai jumpa. Taman Nasional Waikambas, kawasan konservasi dengan luas sekitar 125.000 hektar, kaya akan satwa liar dan menjadi habitat gajah Sumatera, Elepas maximus sumatranus. Keberadaan kawasan konservasi Waikambas sangat penting untuk melindungi satwa gajah yang masuk kategori appendix ini. Dan inilah lokasi tempat keseharianku sebagai seorang mahout. Interaksiku bersama hewan besar ini membangun keterikatan emosi layaknya orang tua dan anak. Gajah merupakan hewan sosial yang cerdas dan memiliki ingatan yang kuat. Hewan besar berbelalai panjang ini sangat peka dan berkomunikasi melalui sentuhan, penciuman, juga suara. Konflik gajah dengan manusia, penyusutan hutan habitat alami gajah, dan perdagangan gading ilegal menyebabkan gajah diambang kepunahan. Satu pesanku, lindungi, lestarikan dari kepunahan demi kelangsungan hidup binatang langka. Stop perburuan gajah. Rumah Musik Indonesia. Performance keren, Jauh dalamnya cintamu. Kereta kita bintang tamu ternama tiba di Jatinegara, kita akan berpisah.
Suguhan karya terbaik diselingi segmen seru dan menarik. Baik saja. Rumah Musik Indonesia setiap minggu